Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar lagi IPA, yaitu tentang sumber energi alternatif. Namun anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Materi yang kita bahas bersama-sama dapat mudah anak-anak pahami, dan juga yang tidak kalah penting yaitu anak-anak harus sarapan terlebih dahulu agar badan tetap fit dan bugar. Dan juga anak-anak harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja mari kita mulai. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Nah, energi alternatif merupakan istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Umumnya istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, biomasa, kemudian ada juga gas alam, etanol, nuklir, dan lain sebagainya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam bebas dan tidak akan habis dalam waktu yang sangat lama, yaitu ada matahari, angin, air, panas bumi, dan lain sebagainya. Kita akan kupas lebih dalam. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama yang ada di bumi atau dalam semesta. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, keperluan lainnya. Sekarang ada teknologi solar ya, menggunakan panel surya atau disingkat PLTS. Dari energi matahari berubah menjadi energi listrik. Kemudian angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu, layar, dan kincir angin tradisional. Ya, negara yang sudah banyak memanfaatkan sumber energi angin yaitu Belanda. Maka dari itu Belanda terkenal dengan negara kincir angin. Nah, ukuran dari kincir angin di Belanda juga sangat besar dan tentunya sangat berat. Hal inilah yang membuat kincir ini terlihat lambat. Namun dibalik hal itu, ternyata kincir ini mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Kemudian air. Kemarin kita sudah banyak membahas ya tentang energi air, jenis-jenis air, dan manfaatnya. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun dan deras. Nah, kalau air yang jatuh itu termasuk energi apa anak-anak? Kemarin kita sudah bahas. Kalau air jatuh itu termasuk ke dalam energi potensial. Sedangkan air mengalir masuk ke energi kinetik. Panas bumi.
Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Nah, nanti kita akan belajar lagi di video berikutnya tentang lapisan-lapisan bumi dan lapisan-lapisan atmosfer ya. Lalu ada gelombang laut. Energi gelombang merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Gelombang laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Negara kita, Indonesia, merupakan negara yang memiliki luas wilayah laut 3 kali lebih besar dari luas daratannya. Maka Indonesia sering disebut dengan negara maritim. Laut yang luas tersebut menyimpan banyak potensi seperti potensi sumber daya ikan yang melimpah, potensi wisata, serta potensi sumber energi alternatif. Berdasarkan beberapa penelitian ahli didapat bahwa banyak daerah pantai di Indonesia yang berpotensi sebagai pembangkit listrik bertenaga gelombang laut atau PLTGL. Seperti di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, di bagian Papua, dan di sebelah barat Pulau Sumatera. Namun, potensi tersebut kenyataannya belum dimanfaatkan secara optimal. Jika dimanfaatkan secara optimal, energi laut bisa memenuhi kebutuhan energi seperti listrik untuk beberapa daerah yang berada di pulau-pulau dan daerah perbatasan. Kemudian ada energi biomasa. Bahan bakar biomasa merupakan bahan bakar yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, bunga jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada gas alam. Gas alam merupakan kumpulan gas yang terkandung di dalam tanah. Adapun gas alam yang sudah berhasil diolah biasanya dikenal oleh manusia dengan istilah gas LPG. Gas ini digunakan sebagai salah satu bahan bakar untuk memasak. Lalu etanol. Etanol merupakan salah satu sumber energi yang terbuat dari alkohol. Energi alternatif yang terbuat dari alkohol yang sudah melalui proses fermentasi dari tumbuhan tertentu, misalkan tumbuhan gandum dan tumbuhan jagung. Dan terakhir ada energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan oleh sebuah reaksi besar yang berasal dari bahan-bahan radioaktif yang terjadi pada sebuah bahan reaktor. Energi ini juga termasuk kategori energi yang sangat besar. Nah, anak-anak, nuklir juga dapat digunakan sebagai alat-alat perang ya. Negara-negara yang sudah memiliki persenjataan nuklir yaitu Korea Utara, India, Israel, Inggris, Pakistan, Prancis, Amerika, dan Rusia. Namun perlu anak-anak pahami nuklir ini sangat bahaya ya jika digunakan untuk berperang, karena daya ledaknya yang cukup besar dan kandungan dalam nuklir ini bisa membuat korbannya selain meninggal atau jika masih selamat akan mengalami cacat seumur hidup. Energi alternatif merupakan energi yang tidak akan habis. Oleh sebab itu, banyak negara-negara yang mengembangkannya. Hal ini dapat kita lihat dari bermunculannya kendaraan-kendaraan hybrid yang memanfaatkan BBM dan juga energi listrik secara bersamaan. Untuk pengisian daya listriknya, kendaraan tersebut menggunakan sumber listrik eksternal atau dari pengumpulan energi kinetik yang biasanya terbuang begitu saja untuk diubah menjadi energi listrik. Wah, dengan demikian tentu dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang merupakan energi tidak terbarukan ya. Nah,
Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Simak teks baca di bawah ini sampai habis ya. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Nah, setelah menyimak tentang pembahasan sumber energi alternatif, sekarang anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket tema 2 halaman 99 dan 100. Kerjakan di buku latihanmu, kemudian nanti difotokan lalu dikirim ke WhatsApp grup seperti biasa. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu kalian yang telah membantu selama belajar di rumah. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.